berusaha. Kalau kita baca secara keseluruhan konteks pasal 4 ini, saudara, itu bicara tentang Ibrani mengutip tentang perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, dikatakan karena ketidaktaatan mereka, karena ketidakvaspadaan mereka, nah banyak yang tidak masuk ke tanah perjanjian, gagal dengan jalan. Kenapa, saudara? Karena ketidaktaatan. Dikatakan ketinggalan, tidak sampai ke tujuan. Kenapa, saudara? Karena itu tadi tidak waspada dan tidak aman bersih, tidak taat. Padahal kurang apa, saudara? Kita lihat, memang saudara, kalau kita renungkan, saudara, kita juga bisa heran. Kenapa bangsa Israel kok bisa begitu, tidak taat, memberontak? Padahal makanan yang mereka makan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, selama 40 tahun, itu makanan yang bukan dikelola oleh tangan manusia. Itu roti yang dari Tuhan. Tak, saudara, kita lihat tentang ketidaktaatan mereka bersungut-sungut, sehingga saudaraku dikatakan banyak yang ketinggalan, tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, kemudian Tuhan sudah kurang apa Tuhan sampaikan? Sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, saudara, ada 10 mukjizat yang Tuhan perlihatkan kepada mereka, dan juga Tuhan perlihatkan kepada bangsa Israel, bangsa Mesir. Tetapi saudara, dalam perjalanan, ya itu yang terjadi adalah ketidaktaatan bersungut-sungut, sehingga saudara dikatakan banyak yang ketinggalan, tidak sampai ke tujuan. Nah, sebabnya ayat ini mengisahkan kepada kita, saudara, sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih tetap. Nah, saudara, semua orang Tuhan menginginkan supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Dia sediakan keselamatan, itu dia siapkan, berlaku sampai hari ini dan untuk seterusnya. Tapi yang menjadi penghalang untuk tidak masuk ke tanah perjanjian, saudara, Tuhan berkata, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Saudara, katakan keselamatan itu anugerah, pemberian, bukan usaha kita. Tetapi yang harus kita usahakan adalah ketaatan, kesetiaan. Keselamatan itu anugerah dari Tuhan, pemberian Tuhan, tindakan Tuhan sepihak untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara, ayat ini mengatakan, saudara, dikatakan karena itu baiklah kita berusaha. Jadi yang diusahakan itu adalah ketaatan terhadap kebenaran. Nah, kemudian dikatakan untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan ini. Nah, seperti contoh ketidaktaatan siapa? Ya, bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya dari mukjizat, dari hari ke hari, mukjizat, baik dalam menyalakan musuh. Ketika mereka haus, Tuhan bikin mukjizat, memberikan air. Ketika mereka memakan daging, kalau kita mau makan puyuh setengah mati untuk kejar puyuh, atau kita beli baru bisa makan puyuh. Tapi bangsa Israel, begitu mereka teriak-teriak ingin makan daging, puyuh itu datang sendiri, burung puyuh datang sendiri, tinggal di sendiri, gratis. Tapi walaupun demikian, adakah mereka taat? Adakah mereka bersyukur? Ada di antara mereka yang bersyukur. Salah satunya besar Kaleb dan Yosua. Dan mungkin ada yang lain. Tapi yang lain bersungguh-sungguh dan tidak taat. Berikut kita lihat ayatnya yang ke-12, dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat. Jadi firman Allah hidup dan kuat. Itu kita harus pegang teguh. Jangan sampai kita sekarang
Firman itu dikatakan saudara, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pemikiran hati. Saudara, firman itu sanggup menghadapi pertimbangan tentang apa yang ada dalam pikiran kita. Itu firman, saudara. Ayat yang ke-13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Saudara, ada kata-kata saudara yang kita harus simak baik-baik, kan? Katakan, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawab. Jadi saudara, dalam menjalani hidup kita ini, baik dan jahat itu satu kali waktu kita akan memberi pertanggungjawab. Itu firman. Satu kali waktu kita akan memberi pertanggungjawab. Baik atau jahat yang kita lakukan, dikatakan waktunya nanti kita akan mempertanggungjawabkan. Ada kata-kata saudara yang perlu kita lihat di sini. Dikatakan saudara, sebab segala sesuatu telanjang. Ada kata telanjang. Telanjang ini maksudnya saudara bukan berarti bicara terhadap Tuhan melihat terhadap orang yang tidak pakai pakaian seperti porno begitu, bukan itu yang dimaksud. Telanjang secara rohani, itu yang Tuhan lihat. Dikatakan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, tidak ada sesuatu yang tidak Dia ketahui. Dikatakan sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Saudara, apa? Mungkin kita bertanya apa yang Tuhan maksudkan di sini telanjang. Telanjang di sini saudara bicara tentang telanjang rohani. Bukan tidak pakai pakaian. Bukan itu yang dimaksudkan. Artinya telanjang rohani. Coba kita lihat ayatnya supaya kita lebih jelas saudara yang dimaksudkan di sini. Kadang kita pikir saudara bahwa kita tidak kekurangan sesuatu, kita berpakaian yang lengkap, berpakaian dan rangka. Tapi di mata Tuhan saudara, yang ketelanjangan yang dimaksudkan secara rohani. Coba kita buka di dalam Wahyu. Wahyu pasal 3 ayat 17. Wahyu pasal 3 ayat 17. Coba kita baca sama-sama saudara ayat ini. Wahyu 3 ayat 17. Sudah temukan saudara, kita baca sama-sama. Kita mulai 2, 3. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau telah tahu bahwa engkau larat, malam, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, jemaat Laodikia ini saudara, secara finansial memang dia kaya. Jadi kalau dia berbicara bahwa mereka kaya, tidak kekurangan sesuatu apa, itu realita, kenyataan. Karena Laodikia itu merupakan satu kota bisnis perdagangan sebenarnya. Maka dikatakan di situ ada pabrik kain wol yang terbaik. Di situ juga ada sekolah kedokteran. Nah, jadi tidak heran kalau mereka katakan kami ini kaya, tidak kekurangan apa-apa. Kami telah berkaya dengan usaha, dengan apa. Ya.
keuangan berkaya milikku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malah miskin, buta dan telanjang. Padahal saudara, kayak mereka world yang bagus. Di situ ada sekolah kedokteran, dan mungkin ada orang yang buta, dan mungkin ada orang yang miskin. Jadi kesaksian mereka tentang kekayaan, tentang kemampuan mereka secara finansial itu iya dan amin. Itu kenyataan, realita. Tetapi yang Tuhan lihat, saudara, dikatakan mereka itu tidak sadar bahwa mereka itu miskin, buta, melarat, dan telanjang secara terang. Nah, itu yang Tuhan maksudkan, saudara, tentang telanjang kita lihat dalam Ibrani. Kenapa, saudara, jemaat ini dikatakan mendapatkan teguran yang begitu keras begitu, saudara? Karena mereka suami. Dikatakan panas, tidak panas, dikatakan dingin dan tidak dingin. Sebab Tuhan katakan baiknya kalau panas ya panas, dingin ya dingin. Karena keselamatan itu tidak separuh-separuh. Kalau setia ya setia, kalau taat ya taat. Kalau tidak taat ya tidak taat. Tidak ada setengah taat, tidak ada setengah setia. Nah, ya, Tuhan mau kita setia, taat untuk masuk ke tanah perjanjian, beristirahat. Memang saudara, nats kita tadi mengatakan saudara bahwa kita harus teliti dan mendengar tentang apa yang kita dengar. Ya, secara rohani juga saudara, kalau kita lihat di YouTube saudara, pembahasan hamba Tuhan, banyak juga yang kita tidak mengerti. Bukan saya katakan salah, tapi kami mungkin pemahaman saya tidak sampai ke sana. Salah satunya seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa surga itu masih kosong, belum ada orang di surga. Jadi kalau kita pikir saudara, berarti kata-kata penghiburan kita, kalau ada orang meninggal itu, berarti itu slogan aja. Kita katakan selamat jalan ke rumah Bapa. Tapi menurut dia sampai hari ini belum ada orang yang di surga. Dia tafsirkan Tesalonika 4 ini tentang orang yang meninggal di bawah sektor. Dia katakan bukan dibawa pada saat itu. Nah, ini kan pembingungan, saudara, kita harus teliti. Dia menjelaskan juga tentang orang kaya dan Lazarus. Itu gambaran banyak katanya. Tapi nanti setelah Yesus datang, kebangkitan terjadi, baru orang yang diyakini itu masuk ke surga. Termasuk orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus disalib, dia kupas juga itu. Nah, saudara, kalau kita berpikir dia angkat ayat-ayat seperti itu, terus kita tidak teliti, maka apa yang kita dengar selama ini bisa kita ragu semua. Makanya kita diingatkan teliti, sebab firman itu hidup dan berkuasa. Kalau kita sudah memahami firman itu yang akan membawa kita ke dalam pertimbangan yang benar. Jangan kita terseret ke bawah arus. Ya. Memang surga itu masih kosong. Nah, kan saudara membingungkan penyampaian seperti itu. Saya pikir begini, terus kata-kata penghiburan kita, kalau ada orang meninggal itu, selamat jalan ke rumah Bapa. Dia tidak akui. Dalam Tesalonika kita begitu kita meninggal, kita dibawa serta bersama dengan Tuhan. Itu kita bukan tunggu dan bukan gentayangan. Tapi poinnya dia katakan orang yang meninggal itu istirahat, tidur. Dia tertidur. Nah, kita pikir saudara dari sekian juta miliar orang yang
sudah meninggal itu kalau sampai hari ini masih hidup terus. Kita harus lebih teliti, ya. Jangan sampai kita mendengar sesuatu yang rancu, sesuatu yang tidak jelas, terus kita langsung telan. Oh iya. Kita harus waspada. Jangan sampai pendengaran kita itu justru membawa kita kepada kesalahan dan ketidaktaatan kepada firman yang seharusnya kita taat, yang sudah kita pegang. Rasul Paulus beberapa kali katakan, kalau ada orang yang menyampaikan Injil selain dalam Injil yang dia sudah sampaikan, tertutup. Oh, tegas sekali. Kita sudah lihat tadi sebab firman itu hidup dan berkuasa. Tidak ada yang tersembunyi. Semua itu telanjang. Kita ini di mata Tuhan sudah tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang rahasia. Semua Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu di mana kita berada. Karena Tuhan yang bisa hadir di segala tempat. Jangan sampai sekarang kita kita pikir kita tidak ibadah terus kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita tidak taat. Sekarang katakan Tuhan itu ada di mana. Nah, sekarang jangan sampai saudara kekuasaan secara dunia seperti orang Laodikia ini saudara, secara finansial mereka kaya, uang banyak, pakaian banyak, makanan sehat. Tetapi saudara, ironinya di mana Tuhan katakan miskin, melarat, telanjang dan buta. Itu secara rohani, secara finansial. Kenapa saudara? Karena suami hukum. Dikatakan dikatakan serius, ya tidak serius juga. Dikatakan tidak serius, tapi serius juga. Nah, saudara, suami tidak panas dan tidak dingin. Mari saudara kita percaya bahwa firman Tuhan itu kita dengan hidup dan berkuasa. Dan itu yang menjadi senjata, yang menjadi perisai dalam hidup. Bagaimana supaya kita tidak tersesat? Bagaimana supaya kita pada saat kita berjalan dalam kegelapan, bagaimana supaya kita tidak tersandung? Firman Tuhan katakan, firman itu pelita dan sumber bagi kaki kita. Marilah saudara, ketika kita dalam kegelapan, pakai firman sebagai sumber dan terang bagi jalan. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak disesatkan, tidak terbawa arus penderitaan yang kita dengar. Kita tidak jatuh ke dalam penderitaan yang sama. Hanya firman Tuhan menasihatkan kepada kita supaya kita waspada, taat dan berjalan. Mungkin saudara berjalan kita pelan, tidak terlalu spektakuler, tapi yang Tuhan melihat kesetiaan kita sampai akhir hidup kita. Begitulah saudara, ini bagian firman Tuhan yang kita bersama pada malam hari ini. Jadi tetap doa supaya Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan kemampuan dapat melakukan terus berpegang teguh kepada kebenaran Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi senjata dan perisai dalam kehidupan kita. Amin. Saya tutup musik. Kita akan angkat satu pujian hanya kepada Tuhan saudara, kita akan mendapatkan kasih pertolongan yang tidak bersaja. Kita akan angkat pujian yang menyatakan, kemanakah akan mencari kasih